Halo semua, perkenalkan namaku Sabrina Intan Maulidah, NIM 1813041046, kelas 6B Pendidikan Biologi, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang praktikum tekanan darah dan denyut nadi. Tujuan dari praktikum ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari posisi tubuh terhadap denyut nadi. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Oke, sebelumnya kita bahas landasan teorinya terlebih dahulu. Nah, seperti yang ketahui, salah satu organ peredaran darah pada tubuh kita adalah jantung. Jantung ini memiliki fungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh darah. Nah, saat jantung ini mengedarkan darah, jantung akan berdenyut atau berkontraksi. Dari adanya kontraksi tersebut akan menyebabkan adanya denyutan pada pembuluh darah arteri. Nah, denyutan pada pembuluh darah arteri tersebut dinamakan dengan denyut nadi. Denyut nadi ini merupakan denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir melalui pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. Denyutan nadi ini juga merupakan frekuensi irama denyut atau detak jantung yang dapat dipalpasi atau dapat diraba di permukaan kulit pada bagian tempat-tempat tertentu. Arteri yang biasanya diraba itu adalah arteri radialis, di mana arteri radialis ini terdapat pada pergelangan tangan. Denyut nadi dapat dirasakan lebih cepat apabila kita aktif melakukan kegiatan, dan denyutan nadi akan diperlambat ketika kita sedang dalam posisi istirahat. Nah, pengukuran denyut nadi ini dapat dilakukan dengan metode palpasi atau dengan meraba arteri radialis yang terdapat pada pergelangan tangan dengan menggunakan 2-3 jari. Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini? Yang pertama, alat tulis untuk mencatat hasil dari praktikum, kemudian stopwatch untuk mengukur waktu ketika kita sedang memeriksa denyutan nadi. Kemudian, langkah kerja. Pemeriksaan denyut nadi dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan yang berbeda. Kegiatan pertama adalah posisi istirahat yang dilakukan yaitu berbaring, kemudian duduk, dan berdiri selama 1 menit. Kemudian pada aktivitas fisik yang dilakukan adalah berlari di tempat, naik turun tangga, dan jumping jam selama 1 menit. Pun langkahnya yaitu pada posisi istirahat, denyut nadi diraba pada arteri radialis yang berada di pergelangan tangan selama 1 menit dan lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Kemudian, pada saat beraktivitas fisik, hitunglah terlebih dahulu denyut nadi awal sebelum melakukan aktivitas fisik. Hal ini untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Setelah itu, lakukan aktivitas fisik selama 3 menit dan hitunglah denyut nadi sesudah melakukan aktivitas fisik selama 1 menit. Kemudian catat hasilnya pada tabel yang sudah dipersiapkan, lalu diberi rata-rata. Setelah praktikum didapatkan hasil sebagai berikut. Pada posisi istirahat yaitu berbaring, rata-rata denyut nadi yang didapatkan adalah 69,3. Kemudian pada posisi duduk, rata-rata denyut nadi yang didapatkan adalah 78,0. Sedangkan pada posisi berdiri, denyut nadi yang didapatkan 84,3. Nah, berdasarkan hasil tersebut, rata-rata tertinggi didapatkan ketika posisi berdiri. Posisi tubuh sangat mempengaruhi denyut nadi dan juga tekanan darah, di mana hal ini berkaitan dengan gaya gravitasi. Ketika berbaring, jantung akan berdetak lebih sedikit karena tubuh sedang posisi rileks dibandingkan saat sedang duduk ataupun berdiri. Hal ini karena ada efek gravitasi bumi. Nah, pada saat berbaring, gaya gravitasi pada peredaran darah lebih rendah karena arah peredaran darah horizontal, sehingga tidak melawan gravitasi dan kerja jantung tidak terlalu berat untuk memompa. Nah, pada saat duduk maupun berdiri, kerja jantung dalam memompa darah akan lebih keras karena melawan gaya gravitasi, sehingga kecepatan pada denyut jantung akan meningkat.
Pada posisi berdiri, tekanan darah pada posisi ini lebih tinggi daripada posisi duduk. Hal ini diakibatkan karena pada posisi berdiri, tekanan darah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan juga otot yang sedang berkontraksi untuk menopang berat tubuh. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi tubuh dapat mempengaruhi banyaknya denyut nadi. Kemudian kita akan bahas hasil saat beraktivitas fisik. Pada saat lari di tempat didapatkan rata-rata denyut nadi 104,3. Kemudian pada saat aktivitas naik turun tangga didapatkan rata-rata denyut nadi sebanyak 96, dan pada saat jumping jam rata-rata denyut nadinya sebanyak 114,3. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan rata-rata terbesar yaitu pada saat beraktivitas jumping jam, di mana rata-ratanya adalah 114,3. Hal ini karena latihan fisik akan meningkatkan denyut nadi yang diakibatkan pada saat beraktivitas fisik sel tubuh memerlukan pasokan oksigen dan juga nutrisi yang cukup untuk melakukan metabolisme sel yang diperlukan dalam menghasilkan energi untuk bergerak, sehingga peredaran darah di dalam pembuluh darah akan semakin cepat dan curah darah yang dibutuhkan akan semakin besar. Nah, hal ini menyebabkan vasodilatasi. Akibat adanya vasodilatasi pada otot jantung dan otot rangka, serta vasokontraksi pada atriol, menyebabkan atriol menyempit dan kerja jantung tiap satuan waktu pun bertambah, sehingga volume darah pada atriol akan meningkat dan tekanan darah serta denyut nadi pun akan meningkat. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik berpengaruh terhadap banyaknya denyut nadi. Selanjutnya kita akan membahas soal yang ada pada LKM sirkulasi darah. Yang pertama, pengertian dari tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri. Tekanan darah seseorang meliputi tekanan darah sistolik dan juga tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah waktu jantung menguncup. Nah, sedangkan tekanan darah diastolik merupakan tekanan darah saat jantung istirahat. Kemudian bagian-bagian manakah yang merupakan lokasi pemeriksaan denyut nadi? Jadi ada beberapa bagian lokasi pemeriksaan denyut nadi. Yang pertama adalah di bagian kepala, yaitu pada arteri temporal, kemudian arteri di sekitaran wajah, arteri karatid, kemudian arteri branchialis, arteri radial yang berada di pergelangan tangan, kemudian arteri femoralis, arteri popltea, arteri tibialis posterior, dan arteri pedis dorsalis. Kemudian perbedaan dari metode palpasi dan auskultasi. Nah, pada metode palpasi, pemeriksaan tekanan darahnya dengan cara menyentuh, meraba, dan merasakan dengan ujung jari 2, 3, dan 4. Sedangkan pada auskultasi, pemeriksaan tekanan darahnya dilakukan dengan cara mendengarkan suara-suara alami dalam tubuh dengan alat tertentu. Nah, kemudian sarananya pada metode palpasi itu sphygmomanometer, dan sedangkan pada auskultasi sarananya adalah sphygmomanometer ditambah dengan stetoskop. Kemudian pada palpasi prosedurnya seperti ini. Jadi manset dililitkan pada lengan kanan atas lalu dipompa sambil memegang arteri radialis. Nah, pada saat sudah tidak ada terasa denyut nadi, manset diturunkan secara perlahan sambil tetap memegang arteri radialis. Pada saat tertentu akan terasa kembali denyut nadi yang disebut dengan tekanan sistolik. Nah, hasilnya sedangkan pada auskultasi itu mansetnya dihubungkan dengan manometer air raksa, lalu dililitkan di sekitar lengan dan diraba arteri branchialis untuk menentukan letak stetoskop. Lalu manset dipompa sampai denyut branchial menghilang. Hilangnya denyutan menandakan bahwa tekanan sistolik telah dilampaui dan arteri branchialis tertutup. Lalu turunkan tekanan manset perlahan sampai terdengar bunyi detak yang menandakan tekanan darah sistolik. Nah, untuk hasilnya pada metode palpasi itu hasilnya merupakan tekanan sistolik, sedangkan pada metode auskultasi hasilnya merupakan tekanan sistolik dan juga tekanan diastolik.
Soal selanjutnya adalah apakah ada perbedaan antara atlet dan non-atlet dalam hal pemulihan denyut jantung dan tekanan darah setelah latihan. Pada atlet, otot jantungnya kuat dan tebal. Hal ini diakibatkan karena sering dilatih sehingga mengakibatkan kerja otot jantung lebih efisien dan juga denyut nadinya stabil. Sedangkan pada non-atlet, otot jantungnya lemah dan tipis. Hal ini karena jarang dilatih sehingga mengakibatkan kerja jantung dan juga otot keras dan denyut nadi tidak stabil secara tiba-tiba melakukan aktivitas fisik. Kemudian pada atlet, aktivitas fisik prosorefleksnya terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat secara teratur dan pemulihan tekanan darah dan juga denyut nadi menjadi lebih cepat. Sedangkan pada non-atlet, presorefleksnya tidak terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat secara tidak teratur dan pemulihan tekanan darah dan denyut nadi menjadi lebih lama. Selanjutnya, mengapa pemeriksaan tekanan darah dilakukan di lengan atas kanan? Pemeriksaan tekanan darah pada posisi lengan kanan atas lebih akurat sebab jaraknya jauh dari jantung. Hal ini untuk menghindari suara bising pada saat pemeriksaan dibandingkan dengan posisi lengan tangan kiri atas yang dekat dengan jantung sehingga lebih bising dan menyulitkan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya, mekanisme yang mendasari suara Koronkov. Jadi suara Koronkov itu terdapat 5 jenis, yaitu mekanismenya sebagai berikut. Bunyi Koronkov pertama merupakan kontraksi ventrikel menyebabkan aliran darah balik mengenai katup AV. Katup menutup dan membesar ke arah atrium sampai chorda tendinae. Menghentikan pembesaran ini, elastisitas chorda tendinae dan katup tegang kemudian mendorong darah balik ke ventrikel yang bersangkutan. Peristiwa ini menyebabkan katup bergetar dan menimbulkan turbulensi darah. Getaran kemudian merambat hingga terdengar ke stetoskop. Kemudian pada bunyi Koronkov kedua, bunyi terjadi karena tertutupnya katup semilunaris secara tiba-tiba pada akhir sistol. Ketika katup semilunaris ini tertutup, katup ini menonjol ke arah ventrikel dan elastisitas katup akan melentingkan darah kembali ke arteri. Hal tersebut menyebabkan pantulan yang membolak-balikan darah antara dinding arteri dan juga katup semilunaris, dan juga antara katup dan dinding ventrikel dalam waktu singkat. Getaran yang terjadi di dinding arteri kemudian dihantarkan terutama di sepanjang arteri. Bila getaran dari pembuluh darah atau ventrikel mengenai dinding dada, getaran ini menimbulkan suara yang dapat didengar. Kemudian bunyi Koronkov 3. Bunyi terdengar lemah, bergemuruh dan terdengar pada awal sepertiga bagian tengah diastol. Bunyi tersebut terjadi karena aliran darah yang bolak-balik antar dinding-dinding ventrikel yang disebabkan karena masuknya darah dari atrium. Bunyi ini baru terdengar saat sepertiga bagian tengah diastol karena pada permulaan diastol ventrikel belum cukup terisi sehingga belum terjadi rangsangan yang cukup dalam ventrikel untuk menimbulkan lentingan. Frekuensi bunyi ini biasanya sangat rendah sehingga telinga kita tidak dapat mendengarkan. Namun bunyi dapat direkam pada alat fotokardiogram. Kemudian yang keempat adalah bunyi Koronkov 4. Bunyi Koronkov 4 ini timbul saat atrium berkontraksi untuk membawa darah ke ventrikel sehingga terdengar bunyi getaran. Nah, sedangkan bunyi Koronkov kelima ini digunakan untuk mengukur tekanan diastolik. Apakah pemasangan manset yang terlalu ketat atau longgar mempengaruhi hasil pengukuran? Iya, mempengaruhi. Jadi pemasangan manset yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakakuratan data yang dihasilkan. Nah, misalnya apabila terlalu longgar, tekanan darah yang dihasilkan lebih rendah dari yang normalnya sehingga data tekanan darah lebih kecil dari normal. Sedangkan apabila manset dipasang terlalu ketat, maka tekanan darah yang dihasilkan lebih besar dari yang normalnya sehingga data pun juga akan lebih besar daripada aslinya. Selanjutnya adalah secara teoritis bagaimana pengaruh latihan terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori? Nah, ketika
posisi tubuh dan juga latihan fisik itu mempengaruhi mempengaruhi denyut nadi. Nah, pengaruhnya pada posisi tubuh. Jadi posisi tubuh berbaring, duduk, dan berdiri itu dapat menyebabkan perbedaan tekanan darah dan juga denyut nadi. Nah, pada saat posisi tubuh tersebut berbaring, maka jantung akan berdetak lebih sedikit karena tubuh sedang posisi rileks dibandingkan saat ia duduk dan juga berdiri. Hal ini karena adanya efek gravitasi bumi. Nah, pada saat berbaring, gaya gravitasi pada peredaran darah itu lebih rendah karena arah peredaran darahnya horizontal sehingga tidak melawan gravitasi, dan kerja jantung juga tidak terlalu berat untuk memompa. Sedangkan pada saat duduk maupun berdiri, kerja jantung dalam memompa darah akan lebih keras karena melawan gravitasi bumi, sehingga kecepatan denyut nadi pun akan meningkat. Nah, kemudian apakah berbeda kecepatan denyut nadi pada saat berdiri dan juga duduk? Iya, berbeda. Nah, misalnya pada saat berdiri, tekanan darah pada posisi berdiri itu lebih tinggi daripada posisi duduk. Hal ini diakibatkan karena pada saat posisi berdiri, tekanan darah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan juga otot yang sedang berkontraksi untuk memompa berat tubuh, sehingga tekanan darah dan juga denyut nadinya itu akan lebih besar. Kemudian ketika beraktivitas fisik, jadi latihan fisik ini dapat meningkatkan tekanan darah dan juga denyut nadi. Hal ini diakibatkan karena saat beraktivitas, sel tubuh memerlukan pasokan oksigen dan juga nutrisi yang cukup untuk melakukan metabolisme sel yang diperlukan dalam menghasilkan energi untuk bergerak. Sehingga peredaran darah di dalam pembuluh darah akan semakin cepat dan curah darah yang dibutuhkan akan semakin besar, yang menyebabkan vasodilatasi. Akibat adanya vasodilatasi pada otot jantung dan juga otot rangka, serta vasokonstriksi pada atriol yang menyebabkan atriol ini menyempit dan kerja jantung tiap satuan waktu akan bertambah, sehingga volume darah pada atriol akan meningkat dan tekanan serta denyut nadi pun juga akan meningkat. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama itu adalah usia. Nah, faktor usia ini beresiko mengalami tekanan darah tinggi ataupun rendah yang dapat meningkat seiring bertambahnya usia, khususnya pada orang usianya yang di atas 65 tahun. Kemudian yang kedua ada faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ini contohnya pria ditemukan lebih cenderung mengalami tekanan darah tinggi dibandingkan dengan wanita. Kemudian faktor genetik. Jadi peluang mengalami tekanan darah tinggi dipengaruhi oleh faktor genetik ini karena adanya hipertensi yang biasanya dapat menurun dari keluarganya. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor nutrisi. Contohnya tuh ketika kita mengkonsumsi garam, konsumsi potasium, dan juga konsumsi alkohol. Dimana saat mengkonsumsi hal-hal tersebut, contohnya tuh garam, jika kita mengkonsumsi garam yang berlebihan, akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, sodium atau garam ini dapat memicu penyerapan air dalam tubuh yang meningkatkan tekanan darah. Beda lagi nih apabila kita mengkonsumsi potasium yang banyak. Nah, potasium ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan menyeimbangkan efek buruk dari garam. Kemudian konsumsi alkohol. Minuman alkohol ini sebenarnya boleh-boleh saja dikonsumsi. Nah, hanya saja perlu mengatur takaran yang dikonsumsi. Apabila kita mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, itu dapat merusak jaringan seperti jantung serta pembuluh darah dan meningkatkan kemungkinan terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Soal yang terakhir adalah apakah tekanan darah tinggi dan tekanan rendah itu berbahaya? Jelaskan. Iya, tentu berbahaya. Jadi tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke dan penyakit jantung. Tekanan darah yang tinggi pada pembuluh darah akan menimbulkan kelainan detak pada jantung yang akan menimbulkan gangguan kontraksi pada jantung. Yang ini dapat menyebabkan seseorang akan sesak napas karena sirkulasi oksigen dan karbon dioksidanya tidak seimbang. Apabila dalam pembuluh darah terdapat sumbatan serta tekanan darah yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung. Nah, dapat juga mengalami kebutaan karena pecahnya pembuluh darah pada mata. Dan yang lebih parah, pecahnya pembuluh darah yang paling vital adalah pembuluh darah otak sehingga dapat menyebabkan kematian.
Apabila tekanan darahnya rendah dari normal, lebih rendah dari normal, dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, lemas, akibat pasokan darah yang membawa asupan nutrisi serta oksigen yang menuju ke otak itu sangat sedikit dan juga berkurang drastis, sehingga otak akan sulit bekerja dan seluruh tubuh juga akan berkurang fungsinya karena tekanan darah rendah tersebut. Nah, dalam jangka panjang, darah rendah dapat menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi organ-organ penting, misalnya gagal ginjal, jantung, dan berbagai organ penting lainnya. Tekanan darah rendah ini juga dapat menyebabkan kematian. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai tekanan darah dan juga denyut nadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.